Apa itu uang? Kertas? Angka di layar? Atau sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Uang telah mengendalikan cara kita berpikir, cara kita bekerja, dan bahkan cara kita menjalani hidup. Kita berjuang setiap hari untuk mencarinya. Kita belajar, bekerja, berdagang, mengambil resiko, dan mengorbankan waktu hanya demi sesuatu yang bahkan tidak bisa kita makan, tidak bisa kita minum, dan tidak bisa menyelamatkan kita bila dunia benar-benar runtuh. Jadi pertanyaannya adalah, apakah uang itu nyata? Atau uang hanyalah ilusi yang kita sepakati bersama? Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Dahulu, manusia berdagang dengan barter. Ayam ditukar dengan gandum. Kulit hewan ditukar dengan garam. Nilainya jelas terlihat. Tapi barter punya masalah. Sulit menemukan kesesuaian kebutuhan. Maka manusia menciptakan alat tukar. Emas. Kenapa emas? Karena langka, tidak mudah rusak, dan sulit dipalsukan. Saat itu, uang memiliki nilai karena bentuk fisiknya berharga. Tapi seiring waktu, emas dianggap tidak efisien, terlalu berat untuk dibawa dalam jumlah besar. Lalu muncullah uang kertas. Dan sejak saat itu, kita masuk ke dunia yang jauh lebih menarik. Uang kertas awalnya hanyalah surat bukti kepemilikan emas. Kamu bisa tukar kertas itu dengan emas kapan saja. Tapi, disinilah keajaiban sekaligus kebohongan besar dimulai. Pemerintah menyadari bahwa jika uang tidak lagi perlu ditukar dengan emas, mereka bisa mencetaknya sebanyak yang mereka mau. Tahun 1971, Presiden AS Richard Nixon resmi menghapus standar emas. Sejak itu, uang menjadi sepenuhnya abstrak. Uang kehilangan backingnya. Nilai uang tidak lagi berasal dari benda fisik. Nilainya hanya berdasarkan satu hal, kepercayaan. Ya, uang adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa selembar kertas memiliki nilai. Kepercayaan bahwa angka di rekening bank bisa membeli barang. Kepercayaan bahwa sistem akan tetap berjalan dan semua orang akan terus percaya hal yang sama. Selama semua orang percaya pada uang, uang itu bernilai. Ketika kepercayaan itu hilang, uang menjadi kertas biasa. Sejarah membuktikan, hiperinflasi di Zimbabwe dan Jerman telah mengubah uang menjadi sesuatu yang lebih murah daripada tisu toilet. Jadi, siapa yang menentukan nilai uang? Kita akan terkejut ketika mengetahui jawabannya. Bukan rakyat, bukan pelaku bisnis, bahkan bukan market. Yang menentukan nilai uang adalah mereka yang memegang kekuasaan, pemerintah dan bank sentral. Dengan satu kebijakan suku bunga saja, nilai uang bisa berubah. Dengan satu keputusan untuk mencetak uang lebih banyak, kekayaan masyarakat bisa menurun tanpa mereka sadari. Inflasi adalah pajak yang tidak terlihat. Kekayaan kita diam-diam dicuri oleh sistem yang kita percaya. Lalu muncul bentuk uang baru, uang digital. Bukan kripto dulu, tapi angka bank. Uang yang hanya eksis dalam sistem komputer. Kita bekerja keras sepanjang bulan, lalu hasilnya hanyalah angka yang bisa berubah kapanpun tanpa kita lihat bentuknya. Ketika kamu melihat saldo bankmu, kamu tidak melihat uang. Kamu hanya melihat data. Dan data bisa dihapus, dibekukan, atau diblokir kapan saja. Lalu di dunia modern, lahirlah kripto. Bitcoin khususnya muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap sistem lama. Uang yang tidak dikendalikan pemerintah, uang yang matematis, transparan, dan memiliki suplai terbatas. Banyak yang bilang, itu hanya piksel di layar. Tapi kalau begitu, apa bedanya dengan saldo bankmu di ATM? Jika uang fiat adalah ilusi yang diciptakan pemerintah, kripto adalah ilusi yang diciptakan oleh teknologi dan komunitas global. Sama-sama ilusi. Bedanya hanya siapa yang mengendalikannya. Berarti semua uang itu ilusi? Iya dan tidak. Uang adalah ilusi. Tapi ilusi yang kita sepakati bersama. Seperti agama ekonomi. Selama semua orang percaya uang punya nilai, maka nilai itu nyata dalam kehidupan kita. Ilusi tidak berarti tidak berpengaruh. Banyak hal di dunia ini hanyalah konsep yang kita sepakati bersama. Negara, hukum, reputasi, bahkan kebahagiaan. Yang membuatnya kuat bukan fisiknya, tapi keyakinan manusia. Masalahnya, ketika nilai uang hanya ditentukan oleh kepercayaan, maka siapa yang punya kekuatan mempengaruhi kepercayaan itu, dialah yang mengendalikan dunia. Bank sentral, pemerintah, lembaga keuangan besar, dan korporasi raksasa. Mereka menentukan arah ekonomi. Mereka menentukan harga aset. Mereka menentukan siapa yang kaya dan siapa yang miskin melalui kebijakan.
Lalu kita sebagai masyarakat, kita hanya menjadi pekerja yang berlari tanpa henti mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa kita miliki sepenuhnya. Ketika kita berhenti percaya pada uang, kita dianggap gila. Tapi, ketika kita terlalu percaya pada uang, kita menjadi budak. Kebenaran yang pahit adalah, uang tidak memiliki nilai jika kamu berada sendirian di dunia ini. Kamu bisa punya $1 juta di hutan. Itu tidak berarti apa-apa. Nilai uang hanya muncul ketika ada manusia lain yang bersedia menukarnya dengan sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi pada akhirnya, uang adalah tentang manusia, tentang kepercayaan, dan hubungan sosial. Apakah uang itu ilusi? Ya, uang adalah ilusi terbesar yang pernah diciptakan manusia. Tapi, itu ilusi yang menggerakkan dunia. Dan sihirnya tidak terletak pada kertas atau angka, tapi pada kepercayaan yang kita berikan padanya setiap hari. Uang bisa memberi kebebasan, tapi juga bisa memperbudak. Uang bisa menyatukan, tapi juga bisa menghancurkan hubungan. Uang membuat manusia bekerja keras, bermimpi lebih tinggi, tapi juga membuat mereka lupa menikmati hidup itu sendiri. Pada akhirnya, kita harus menyadari satu hal penting. Uang adalah alat, bukan tujuan. Selama kamu bekerja hanya untuk uang, kamu akan hidup dalam ketakutan kehilangan ilusi itu. Tapi, jika kamu membuat uang bekerja untukmu, kamu bisa hidup di atas ilusi itu. Uang tidak menentukan nilai diri kita. Kitalah yang menentukan nilai uang dalam hidup kita. Jadi, bukan uang yang berkuasa atas kita, kecuali kita mengizinkannya.